Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Saya Adam Nuranaholic dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 6 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Berbicara hobi saya main gitu. Nah, ini teman saya namanya Bahyuti, semester 8 ya? Iya. Semester 8 dari jurusan Hukum Tata Negara. Ketiga mas. Semester 3. Nah, dari jurusan Hukum Tata Negara. Kenapa saya ngajak beliau gitu berbicara kenegaraan? Pastinya berbicara tentang keadilan gitu. Karena topik yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai tentang konsep keadilannya John Rawls. Nah, konsep keadilannya John Rawls. Sebelumnya ya Mas Yudi ya, yang saya ketahui gitu tentang keadilannya John Rawls ini, konsep keadilannya John Rawls ini, di mana pendapat dia itu ada dua prinsip. Yang pertama, untuk menempuh keadilan ini di dalam negara ya, yang bentuknya demokrasi gitu. Nah, di dalamnya itu ada dua prinsip. Yang pertama, setiap manusia harus menempatkan posisinya terhadap posisi asali. Nah, posisi asali ini di mana setiap manusia harus memahami hak-hak dasar mereka gitu, hak-hak dasar kita semua gitu sebagai manusia. Hak-hak kemanusiaan gitu ya. Kayak semisalkan hak bebas berpendapat, hak bebas beragama, hak bebas berpolitik, terus hak bebas berekspresi begitu. Nah, itu yang pertama, harus menempatkan setiap diri kita pada posisi asali, posisi dasar. Yang paling fundamental itu yang kedua, ada yang namanya prinsip selumbung ketidaktahuan. Nah, di situ ya meskipun sedikit kontradiktif gitu ya, posisi asali dan selumbung ketidaktahuan ini, sebab ya di selumbung ketidaktahuan ini berbicara tentang bagaimana nantinya orang-orang tertinggal gitu. Faktor ketidaktahuannya begitu. Faktor ketidaktahuannya seiring berkembangnya zaman begitu kan. Mungkin ada orang yang udah mengakses sesuatu lewat smartphone, lewat komputer begitu kan, atau lewat media-media sosial lainnya. Nah, di sisi lain bagaimana yang tidak memiliki alat itu, memiliki smartphone, terus memiliki alat-alat untuk mengakses pengetahuan begitu. Nah, di situ menurut saya kontradiktif begitu ya. Karena di sisi lain John Rawls menekankan bahwa ya manusia bebas berpolitik, berarti masih ada kata politik dan masih ada ya di situ masih ada negara begitu. Iya. Masih ada negara. Nah, di sisi lain berbicara tentang ketimpangannya begitu. Ketimpangannya yang tadi, selumbung ketidaktahuan itu yang menjadi faktor bagaimana manusia tertinggal begitu, sebagian begitu. Tertinggal sebagian. Nah, lalu setelah itu berbicara demokrasinya begitu. Berbicara demokrasi. Nah, kita diminta untuk apa ya? Tertib begitu ya di dalam suatu sistem gitu, diminta untuk tertib. Tapi entah kita tidak tahu begitu kan bagaimana sikap orang-orang yang menjalankan sistem tersebut begitu. Kita ini sedang dibuat apa kita nggak tahu gitu kan ya. Sebetulnya berbicara demokrasi kan ke situ gitu. Nah, kalau menurut Bang Bayuti gitu, Bang Bayuti sepakat nggak itu sama sistem demokrasi gitu? Sebenarnya kan sistem demokrasi itu emang udah sepakat aja. Yang Sepakat ya baik. sepakat, karena kan demokrasi kan berangkat dari demos dan kratos, yang dimana dalam artian ilmiahnya ya umumnya dari rakyat untuk rakyat. Sedangkan John Rawls, nah John Rawls ini kan dia mengkritiki pemimpin yang ada di situ, dan dia berangkat dari negara juga, yang dimana dia menekankan untuk semua manusia ini kan mendapatkan keadilan, kesetaraannya. Dalam artian kan kalau berbicara demokrasi kan berarti pemerintah itu kan menjalankan apa yang kemauan dari rakyat ini kan, atau dari manusia ini nih. Oh ya, Dari mereka ya, untuk benar, mereka benar. gitu Ya. kan.
demokrasi. Karena ada juga John Rawls tuh menyebut prinsip juga di situ, prinsip untuk bagaimana ada status untuk menempuh keadilan itu ada status gitu. Ya lanjut. Iya. Jadi gitu kan. Itu menurut saya John Rawls ini mengkritiki pemimpin yang ada di situ, yang dimana semuanya merasakan keadilan, yang dimana ada prinsipnya juga kesetaraan, kebebasan, kesempatan. Jadi benar kata Mas Adam tadi, yang dimana semua orang itu mempunyai kebebasan ya. Ya. Yang paling fundamental itu kan, yang paling mendasar itu kan kayak kebebasan berbicara, beragama dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya orang-orang ini mendapatkan keadilan itu? Yes. Dan ada bantahan lagi dari John Rawls ini kan, ada teori dia lagi yang dimana nggak apa-apa orang-orang yang timpang sosial ini, ibaratkan orang-orang yang berkuasa atau orang-orang yang kaya lah ya gitu ya, mereka nggak apa-apa, nggak ada konsep keadilan, mengizinkan itu. Tetapi gimana caranya mereka yang di bawah ini menguntungkan mereka yang ada di bawah ini gitu. Terserah, misalkan di dalam negara kan lu bebas mau korupsi mau apa, tapi tapi menguntungkan bagi masyarakat yang rentan ini gitu tuh, mereka mendapatkan keadilannya, bukan keadilannya, mempunyai keuntungan lah gitu tuh kan, apa yang mereka mau ada gitu tuh kan. Meski pada akhirnya utopis ya. Iya. Kayaknya nggak bakal terjadi deh kayak gitu. Kayak contoh di zaman sekarang gitu ya, berbicara demokrasi juga ya, setelah banyak kasus begitu kan, akhirnya timbul undang-undang penyiaran gitu ya, undang-undang penyiaran, terus undang-undang ya untuk bagaimana sih undang-undang ini bisa menerbenamkan fakta-fakta yang akan disampaikan lewat aspirasi masyarakat gitu. Nah, melahirkan undang-undang itu begitu, RKUHP. Iya. Ya kalau sekarang gitu ya di Indonesia berbicara demokrasi gitu. Dan terlihat pada akhirnya juga ya entah itu sistem apapun itu gitu. Kalau menurut saya gitu ya, selagi adanya negara dan ada status kedudukan di setiap warganya begitu ya, menduduki kursi begitu ya, kelas-kelas begitu ya, menurut saya malah itu yang menjadi awal mula penindasan untuk bagaimana sih rakyat ini tetap dikalahkan gitu, tetap dirawat gitu kemiskinannya, kebodohannya gitu. Dan ada yang menarik juga, saya pernah baca di salah satu buku yang di dalamnya judulnya Perang yang Tiada Akhir. Nah, di situ diceritakan bahwa di abad 8 dan ke-9 sebelum Masehi itu di Yunani, nah itu pernah ada kehidupan tanpa negara yang memang dasarnya dia itu tetap demokratis gitu ya. Mungkin awal mula demokratis dari situ gitu, karena menurut pendapat orang-orang pada waktu itu gitu, demokratis itu berbicara tentang, artinya bukan seperti demokratis yang kita pahami saat ini, dari rakyat untuk rakyat dan balik lagi ke rakyat gitu ya. Tapi demokratis waktu itu ada pemerintahan, cuman diri kita sendiri yang memerintah diri kita sendiri begitu. Ya, begitu. Jadi ya hidup secara alamiah gitu, alamiah, karena apa yang mau ya sok gitu. Iya, karena pendapatnya orang-orang pada waktu itu kayak misalkan ya manusia itu selalu menuntut keteraturan gitu. Selalu menuntut keteraturan gitu. Mungkin itu ya original dari demokrasi begitu ya. Nah, kalau emang seperti itu gitu, ya saya sepakat terhadap demokrasi. Tapi kalau demokrasinya kayak yang sekarang gitu, ya saya nggak sepakat begitu, Mas Siti. Kalau Mas Siti kira-kira sepakat apa enggak itu, Mas Siti? Enggak. Ya seperti yang kita ketahui kan, konsep demokrasi ya kita sepakat aja. Tapi nyatanya
hari ini kan demokrasi itu kan digunain sebagai alat lah, sebagai alat Yes. untuk memegang kuasa, Yes. menduduki kekuasaan Yes. dan sebagainya. Betul. Tanpa menghiraukan apa sih arti dari demokrasi, Yes. ini, apa sih arti dari keadilan gitu kan. Dan itu dijadikan mereka sebagai alat belaka aja. Tapi saya sepakat sama prinsipnya yang pertama. Prinsip si John Rawls yang pertama ini, Mas Yuti. Berbicara tentang posisi asali begitu ya. Yang dimana setiap manusia harus memahami itu gitu kalau menurut saya gitu ya. Iya. Sebelum membuat sistem ya demokrasi ya, kalau kita ada sistem dulu sedangkan kita belum paham, artinya kita menjalankan sistem yang dimana kita juga belum mapan terhadap diri kita sendiri gitu. Akhirnya ya begini jadinya gitu ya, negara kita juga kan gitu. Ya gitu lah, demokrasi di negeri sendiri begitu ya. Saya merasa terasingkan dan merasa terlempar gitu ya. Iya. Gitu. Ada lagi Mas Siti? Ada lagi Mas Siti? Wis kali ya, sana tugas. Udah ya. Iya. Oke, sekian dari kita teman-teman, Pak dosen yang terhormat, teman-teman yang terhormat, teman-teman yang kami cintailah semuanya gitu ya. Mungkin sekian dari kami pembahasan tentang demokrasi, terus berbicara tentang keadilan, berbicara tentang prinsip-prinsip John Rawls tentang keadilan sosialnya gitu. Ya karena mau bagaimanapun gitu ya, selagi ada sistem dan kenegaraan yang dimana orang-orang yang belum mapan begitu, belum semuanya memahami prinsip-prinsip dasar tadi begitu ya, kebebasan berekspresi, berpolitik, berpendapat, beragama, berekspresi, ya banyak itulah gitu ya. Selama itu pun kita menjalankan sistem yang dimana kita sendiri belum mapan begitu. Solusinya apa gitu? Solusinya ya hilangkan sistemnya. Kayaknya mah ke situ ya. Hilangkan sistemnya begitu. Ya karena mau bagaimanapun ini terbukti gitu di abad ke-8 dan ke-9 juga itu ya kan. Kehidupan tanpa negara begitu. Toh baik-baik saja, orang berkebun damai-damai aja. Terus orang berternak damai-damai aja, saling berbagi begitu kan. Ya saya pikir sesuai gitu ya. Dengan kalau kita korelasikan ke Quran gitu ya. Inna ja'ala ma'alal ardi zinatalah halina bluwahum ayyum ahsanu amala gitu. Ya kita semua ini diuji gitu, untuk bagaimana berbuat baik pada sesama gitu. Ya intinya saling memanusiakan manusia lewat itu gitu. Menjaga alam semesta dan seisinya gitu. Kita semua diberi amanat itu. Mungkin itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.